warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Lestari, mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Curug dengan program studi ekonomi syariah. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan dan berbagi mengenai bank sentral. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu bank sentral? Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah di suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Nah, Bank Sentral Indonesia ini dikenal dengan Bank Indonesia berdasarkan penjelasan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 23 Ayat 3. Bank Indonesia ini adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Bank Indonesia merupakan badan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Lalu bagaimana sih fungsi dari bank sentral ini? Adapun fungsi bank sentral, yaitu yang pertama, untuk pelaksanaan kebijakan moneter dan keuangan. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemerintah di bidang moneter dan keuangan. Yang ketiga, melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan perbankan. Yang keempat, sebagai banker bank. Yang kelima, memelihara kestabilan keuangan nasional. Yang keenam, melancarkan pembiayaan pembangunan ekonomi. Dan yang ketujuh, mendorong pengembangan sistem perbankan yang sehat. Selain itu, ada juga tugas dan tujuan pokok dari Bank Indonesia ini. Tujuannya yaitu adalah untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Sedangkan tugas pokoknya itu adalah yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga, mengatur dan mengawasi bank. Nah, tugas dari Bank Indonesia sebagai pelaksana kebijakan moneter ini diantaranya yaitu adalah menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi. Selain itu adalah untuk pengendalian moneter, diantaranya itu adalah operasi pasar terbuka, rupiah dan valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan kewajiban nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah ditetapkan dan mengelola cadangan devisa. Nah, adapun tugas Bank Indonesia sebagai pengatur sistem pembayaran, diantaranya yaitu adalah melaksanakan dan memberikan persetujuan atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Yang kedua, mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran menyampaikan laporan kegiatannya. Yang ketiga, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Yang keempat, berwenang mengatur sistem keliling antar bank. Dan yang kelima, satu-satunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan menyebarkan uang rupiah. Adapun tugas Bank Indonesia sebagai pengawas bank diantaranya yaitu adalah memberi dan mencabut izin usaha bank, melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung kepada bank-bank di Indonesia, menetapkan ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, mewajibkan bank menyampaikan laporan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap bank. Bank Indonesia dilarang memberikan kredit kepada pemerintah dan pemerintah wajib berkonsultasi dengan Bank Indonesia dalam memberikan surat utang negara atau SUN. Selain tugas pokok tadi, Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tugas lain, bukan hanya dari segi nasional, tetapi juga dalam internasional. Di antaranya tugas Bank Indonesia dalam hubungan internasional, yaitu adalah melakukan kerjasama dengan bank sentral negara lain, lembaga keuangan internasional. Atas nama pemerintah, dapat menerima pinjaman dari luar negeri, menata usahakan serta menyelesaikan kewajiban pemerintah, dan bertindak atas nama negara sebagai anggota pada lembaga internasional. Selain itu, tugas Bank Indonesia dari segi akuntabilitas dan anggaran yaitu adalah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada DPR setiap 3 bulan sekali, dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat setiap awal tahun perihal evaluasi kebijakan moneter tahun lalu dan rencana kebijakan moneter tahun yang akan datang. Baik teman-teman, mungkin demikianlah sedikit penjelasan mengenai bank sentral yang dapat saya bagikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga sedikit dan banyaknya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.